Bakso Mayat Part 5. Saat suara azan subuh berkumandang, ibu menyuruhku bangun segera menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah itu, ibu ingin menanyakan soal semalam, kenapa Bang Edo bisa ada di rumahku. Kenapa Bang Edo itu bisa ada di rumah kita, Nilam? Tanya ibu. Jangan marah dulu lah, Bu. Tadi setelah ibu pergi pengajian sekitar 10 menitan, ada hantu, Bu, di depan kamar Nilam. Ya jelas Nilam kabur lah, Bu, ucapku. Hantu apa, Nilam? Tanya ibu. Hantu wanita berwajah hancur menggendong bayi. Tahu nggak, Bu? Matanya itu hampir copot. Dan di sini nih, belatung dari wajah wanita itu berjatuhan. Tapi sekarang kok bersih? Padahal tadi banyak banget belatung. Nilam juga nggak ngerti. Jelasku. Masa sih ibu nggak percaya? Ungkap ibu. Untuk apa Nilam bohong, Bu? Dan lebih parahnya lagi, wanita itu mengatakan, tolong hentikan semua ini. Berulang kali. Pas tadi bertemu Bang Edo, katanya waktu itu juga pernah datang ke mimpinya. Awalnya wajah kakak iparnya yang muncul, Bu. Tapi setelah itu berubah hancur, Bu. Jelasku. Sungguh Nilam, tapi mengapa kamu nekat sekali bertanya pada si Bang Edo itu? Tanya ibu lagi. Bu, ternyata selama ini kita salah mengira Bang Edo pelakunya. Asal ibu tahu, semua ini perbuatan kakaknya Bang Edo yang gila itu. Jelasku. Yang bener Lam, kok kamu bisa yakin? Tanya ibu. Bagaimana gak yakin? Orang fotonya kakak Bang Edo yang mirip sekali sama pelaku pencurian di TPU itu kok. Nilam baru ingat, Bu, kalau pencuri itu mempunyai tato di tangan kanan dan kirinya, sedangkan Bang Edo tidak memiliki tato di tangan kanan dan kirinya. Jelasku. Ibu hanya manggut-manggut bahwa ibu mengerti. Ternyata selama ini aku salah menuduh orang. Saat selesai sholat subuh, aku sempat tidur kembali. Entah mengapa aku merasa hari ini aku sangat lelah. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7, yang artinya 1 jam lagi aku harus sudah berada di resto. Kupanggil ibuku berulang kali tapi tak kutemukan sosok ibu. Mungkin ibu sedang ke pasar membeli sayuran seperti biasa. Tapi betapa terkejutnya saat aku membuka pintu kamar mandi. Ternyata ada ibuku yang sedang duduk di lantai dengan sekujur tubuh yang telah basah. Tolong, tolong, teriakku sekuat tenagaku agar warga kampung segera menghampiri rumah kami. Dan benar saja, beberapa warga kampung datang dan membopong tubuh ibu lalu membaringkannya di ruang TV. Ku usap-usap tangannya dengan minyak tawon dan kakinya diusap-usap oleh Bu Indah karena tubuh ibu sudah sangat dingin. Kumohon, Bu, sadarlah. Nilam tidak sanggup bila harus kehilangan ibu. Sekitar 15 menit akhirnya ibu sadar. Segera ku beri air putih. Minum, Bu, ucapku. Mengapa ibu bisa berada di kamar mandi dengan tubuh yang basah, Bu? Tanyaku sembari menangis. Ibu tidak tahu, Nilam. Seingat ibu, saat ibu ingin masak air panas di dapur, ada laki-laki dengan ciri-ciri yang kamu ceritakan pada ibu tempo hari. Dia menyeret tubuh ibu hingga ke kamar mandi. Lalu dia sengaja menyiram tubuh ibu agar basah. Lalu dia mengunci pintunya dari luar. Setelah itu ibu pingsan. Ibu tidak mengingat apapun lagi. Jelas ibu. Aku mengutuknya yang telah mencoba menyakiti ibuku.
akan aku seret laki-laki itu di hadapan ibuku. Ibu, maaf ya Bu, Nilam izin berangkat ya. Apa ibu akan baik-baik saja kalau Nilam tinggal bekerja? Karena bos Nilam sudah menelpon dari tadi, dan hari ini Nilam lembur pulang malam. Ibu hati-hati ya. Kulangkahkan kakiku meninggalkan rumah. Setelah sampai di resto, aku bertemu dengan sahabatku Aini. Dia bekerja di sini sebagai waiters dan aku sebagai kasir. Kok wajahmu sedikit pucat, Lam? Apa kamu masih sakit? Tanya Aini. Tidak kok, hanya saja akhir-akhir ini banyak banget masalah yang menimpaku, jelasku. Ceritakan padaku, Lam. Mumpung masih pagi, kafe masih sepi. Tanya Aini. Begini Aini, aku pernah memergoki seseorang sedang mencuri sesuatu di dalam makam. Entah apa itu isinya, aku kurang tahu. Namun setelah itu ada wanita berdiri sambil menatapku di depan pintu kamarku dengan wajah yang hancur sambil menggendong bayi. Dan tadi pagi saat aku ingin mandi, aku menemukan ibuku terduduk dalam kamar mandi dengan baju yang basah. Tubuh ibuku sangat dingin. Aku hampir kehilangan ibuku Aini. Kata ibu saat dia di dapur ada laki-laki yang menyeret ibu hingga ke kamar mandi. Lalu sengaja menyiram tubuh ibuku hingga basah. Sepertinya dia ingin ibuku mati perlahan. Atau ini sebuah peringatan darinya, jelasku. Yang benar kamu Nilam. Jangan-jangan si pencuri itu tahu kalau kamu pernah memergokinya, kalau dia itu mencuri di makam, tanya Aini. Entahlah Aini, aku juga bingung, ucapku. Tak terasa sudah jam 10. Waktunya resto tutup. Kamu pulang dengan siapa, Lam? Tanya Aini, temanku. Biasa ojek, jawabku. Ya udah aku duluan ya, Lam, pamitnya. Hati-hati ya, ucapku pada Aini. Akhirnya ojek onlineku datang juga. Setelah sampai di depan TPU, tiba-tiba ada laki-laki yang mencoba menghadang kami dengan sebuah kayu balok. Motor yang dikendarai oleh bapak ojek ini akhirnya oleng dan menabrak sebuah pohon. Kurasakan ada yang menyiram wajahku dengan seember air. Seketika aku terbangun, lalu kulihat ada laki-laki yang aku kenal saat ini berdiri di depanku. Edo, cepat lepaskan ikatan tanganku. Kenapa kamu mau menculikku? Tanyaku. Karena kamu sudah ikut campur urusanku. Asal kamu tahu Nilam, bahwa selama ini yang telah mencuri mayat-mayat itu adalah aku, bukan kakakku. Dan aku hanya menjadikan kakakku sebagai umpan agar kamu percaya bahwa kakakkulah yang mencuri mayat-mayat itu, jelasnya. Tapi kenapa? Kenapa kamu melakukan itu semua, Edo? Tanyaku menangis. Apa kamu tahu, Nilam? Saat kamu kehilangan orang satu-satunya yang sangat berarti di hidupmu, aku hanya membuat ibumu pingsan dan ingin memberikan pelajaran padamu. Aku melihat kau menangis dan memeluk ibumu. Seperti itulah saat aku kehilangan ibuku. Karena Dani dan juga Ida telah merusak mental ibuku hingga ibuku gantung diri. Jawabnya. Jadi yang mencelakai ibuku tadi pagi kamu, Edo. Kurang ajar. Mengapa tidak kau susul saja kedua orang tuamu? Ucapku lantang. Kurasakan pipi sebelah kiriku memanas. Lalu mengapa kamu menculikku, Edo? Ucapku lirih.
karena kamu telah ikut campur urusanku, Nilam, ucapnya. Baiklah, aku tidak akan ikut campur lagi urusanmu. Tapi aku mohon lepaskan aku, ucapku. Hahaha, aku melepaskanmu? Tidak mungkin, jelasnya. Kasihanilah diriku, Edo. Ibuku sedang menungguku di rumah. Apapun yang kau minta aku akan lakukan, asal kau melepaskanku, ucapku. Jika aku menginginkanmu, bagaimana? Tanyanya. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan menuruti kemauanmu yang satu itu, ucapku lantang. Bagaimana jika aku memaksa? Ucapnya seraya menyeret tubuhku dengan paksa ke kamarnya dan memerkosaku dengan sangat kasar. Setelah dia puas memperkosaku, dia menyuruhku pergi dari hadapannya. Sungguh perbuatan yang tidak bisa aku maafkan. Pergilah, ucapnya. Setelah kau nodai aku, memaksaku, memukuliku dengan sangat kasar. Apa kau pikir ibumu akan bahagia di sana? Ucapku lantang dengan tangis. Pergilah Nilam, aku membebaskanmu. Tapi ingat, jangan bicarakan hal ini pada orang lain. Hanya aku yang boleh memilikimu, ucapnya. Jika kamu menyukaiku bukan seperti ini, Edo, dan jika kamu ingin membunuhku karena aku sudah tahu kebusukanmu, mengapa tidak kau bunuh saja aku saat ini? Mengapa kau menghancurkan hidupku? Aku sudah tidak perawan lagi. Bagaimana dengan ibuku jika dia tahu aku sudah dinodai? Kamu sudah tidak waras, Edo. Kamu itu gila, ucapku. Seketika Edo menyeret tubuhku hingga ke jalan. Sudah kukatakan pergi dari sini, ucapnya tegas. Dan ingat, jangan pernah mengatakan apapun pada warga kampung, ucapnya sebelum meninggalkanku. Aku berlalu meninggalkan rumah Edo tepat di ujung pos kampung. Ada Pak Hansip yang sedang ronda. Neng Nilam, kenapa kau kusut begitu? Tanya Pak Hansip. Aku hanya menggeleng-geleng saja. Aku bingung harus mengatakan apa. Kenapa juga itu wajahnya memar? Tanya Pak Hansip. Aku hanya menggeleng-geleng saja. Apa Neng Nilam baik-baik saja? Tanya Pak Hansip. Air mataku pecah seketika itu juga. Aku bingung harus bagaimana lagi. Neng tunggu di sini dulu, nanti saya akan kembali. Suara kentungan pos ronda dibunyikan oleh Pak Hansip sebelum dia meninggalkanku. Seketika itu juga banyak warga yang berdatangan menghampiriku. Semua menanyakan ada apa padaku, tapi aku hanya diam dan terus saja menangis. Saat ini aku hanya ingin pulang dan bertemu dengan ibuku, itu saja.